Sudirman, Panglima Besar TNI pertama yang gigih dan teguh. Ditulis oleh Patrick Matanasi, dilansir dari tirto.id. Sudirman tak pernah punya cita-cita jadi jenderal. Maklum, dia sadar bahwa bumi-putra biasa macam dirinya mustahil jadi jenderal. Dirinya juga tidak menyangka akan diangkat jadi Letnan Jenderal Panglima Tentara Keamanan Rakyat (TKR) oleh pemerintah. Ini kejadian istimewa, sebab banyak jenderal baru meraih bintang di pundak setelah masa pengabdian 2 dekade atau lebih. Sedangkan Sudirman bisa meraihnya dalam hitungan tahun saja. Sebenarnya, latar belakang militer Sudirman tak diawali dengan mengkilap. Pria kelahiran Purbalingga pada 24 Januari 1916 ini hanya pernah jadi semacam hansip yang mengantisipasi serangan udara (LBD) di zaman kolonial, dan 3 bulan latihan menjadi calon komandan batalion di Bogor pada zaman Jepang. Setelahnya, dia langsung jadi komandan batalion sekitar 2 tahunan. Bisa dibilang pendidikan militer Sudirman kurang. Lantas mengapa Sudirman bisa jadi jenderal? Tentu saja karena paksaan revolusi kemerdekaan Indonesia yang serba darurat. Sudirman tentu dikenal dan makin dipercaya berkat pertempuran Palagan Ambarawa pada akhir 1945. Meski korban di pihak Indonesia jauh lebih besar dibanding pasukan Inggris yang menang Perang Dunia Kedua, pertempuran itu dianggap sebagai kemenangan gemilang. Kiprah Sudirman di Ambarawa itu kelak dikenang sebagai Hari Infanteri. Pertempuran ini membuat Presiden Soekarno mempercayakan kepemimpinan tentara di tangan Sudirman yang sebelumnya sudah terpilih sebagai Panglima lewat voting pada 12 November 1945. Keputusan rapat itu sulit diterima oleh Menteri Amir Syarifuddin yang cenderung percaya pada orang-orang didikan militer Belanda ketimbang militer Jepang. Orang macam Sudirman yang terbatas pengalaman dan pendidikan militernya tentu sulit diterima. Toh di mata Amir, Urip Sumoharjo lebih berpengalaman dari Sudirman. Namun apa boleh buat, jumlah komandan bekas didikan Jepang yang lebih banyak ini sudah memilih Sudirman sebagai panglima mereka. Sebagai panglima besar, Sudirman tampil sebagai sosok pemimpin yang sederhana. Di kalangan prajurit, dia adalah sosok yang paling dihormati. Perwira-perwira yang tidak menyukainya pun tampak sulit mendongkelnya dari jabatan panglima tertinggi. Di luar internal TKR yang jadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia TNI, Sudirman fokus pada musuh yang besar dan nyata, tentara Belanda yang dipimpin Letnan Jenderal Simon Hendrik Spoor. Kala itu tentara Belanda terbilang lebih kuat dari TKR atau TNI yang dipimpin Sudirman. Kata Adolf Lembek yang lebih berpengalaman dalam bergerilya, TNI adalah tentara miskin. Keterbatasan senjata dan hal-hal lain membuat tentara Republik yang dipimpin Sudirman mau tidak mau harus melaksanakan perang gerilya jika tentara Belanda menyerang secara besar-besaran. Sebelum tentara Belanda menyerbu kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Sudirman sudah tidak sehat, paru-parunya bermasalah. Banyak sumber, salah satunya Amrin Imran dalam Panglima Besar Sudirman menyebut Pak Dirman menderita TBC, sebuah paru-paru sudah rusak. Meski begitu, dia berkeras memimpin gerilya dalam Perang Kemerdekaan Jilid II 1948-1949 itu sambil menghindari perburuan serdadu-serdadu Belanda yang bersenjata lengkap dan lebih terlatih dari TNI. Hingga muncul ungkapan, Sudirman memimpin perang dengan 1 paru-paru. Sudirman yang tidak sehat namun masih memimpin gerilya dalam perang yang mustahil dimenangkan Indonesia adalah bukti kebesaran sang panglima besar ini. Karena kehebatannya itu, muncul anggapan Sudirman adalah orang sakti. Beredar cerita bahwa Sudirman berhasil menghalau pesawat tempur Belanda dengan hanya bermodal sebilah keris. Soal mitos-mitos itu, Sudirman tidak perlu memberi penjelasan, apalagi melarang-larang. Bukan karena ini menguntungkan Sudirman, melainkan karena kesulitan menjelaskan ke masyarakat Indonesia yang doyan tahayul. Terlepas dari heroisme dalam Perang Kemerdekaan II dan kecemerlangan di Palagan Ambarawa, pria yang pernah menjadi guru di SD Muhammadiyah ini sudah dianggap sebagai bapak tentara yang lebih dari menguatkan tentara, melainkan juga membuat tentara jadi kekuatan penting di dalam negara. Ketika Wakil Presiden Muhammad Hatta punya wacana memperkecil jumlah tentara karena amat kecilnya anggaran untuk militer di masa revolusi itu, Sudirman tak terima. Menurut Salim Said, Sudirman tak mau tentara hanya sebesar daun kelor di masa-masa sulit itu.
Setelah memimpin perang gerilya dari akhir 1948 hingga pertengahan 1949, kesehatan Sudirman makin melemah. Sang Panglima Besar ini akhirnya mangkat pada 29 Januari 1950. Usianya baru 34 tahun. Setelahnya tak ada lagi yang menjadi Panglima Besar TNI. Sudirman yang menjadi Panglima Besar pertama ini tentu dikenang oleh ABRI dan kini TNI. Hampir tiap kota di Indonesia punya Jalan Jenderal Sudirman. Pada 1997, Sudirman dianugerahi pangkat Jenderal Bintang 5 karena jasa-jasanya sebagai Bapak TNI. Bersama Sudirman, dua penerima lain Bintang 5 ini adalah Jenderal Abdul Haris Nasution dan Jenderal Soeharto. Keduanya adalah mantan bawahan Sudirman di zaman revolusi dulu. Hanya 3 orang ini yang tercatat punya Bintang 5 dan dipanggil sebagai Jenderal Besar. Di Asia Tenggara, negara yang memiliki Jenderal Bintang 5 lain adalah Vietnam, yakni Pho Nguyen Giap. Dia lebih tua dari Sudirman, dan sebelum masa-masa perang juga pernah menjadi pengajar. Pho dianggap sukses dalam menghalau Perancis dalam pertempuran Dien Bien Phu 1954 dan ikut menghalau tentara Amerika dalam perang Vietnam dengan gemilang. Pho baru meninggal pada 2013. Dengan menjadi Jenderal Besar, Sudirman pun bersanding sejajar bersama Pho Nguyen Giap, Georgy Zhukov, Uni Soviet, Douglas MacArthur, Amerika Serikat, maupun Erwin Rommel, Jerman, sebagai jenderal legendaris.